Perkenalkan, nama saya Arif Basanta Swenpiet dengan NIM 2202000107. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa arti budaya dan saya akan berikan satu contoh dari budaya yang saya jelaskan itu. Arti budaya menurut tokoh Ki Hajar Dewantara adalah sebuah buah budi utama manusia yang merupakan hasil perjuangan terhadap dua kekuatan yang kuat, yaitu alam dan zaman. Hal ini merupakan bukti dari kejayaan manusia dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesukaran hidup manusia guna mencapai kejayaan dan kebahagiaan. Contoh dari budaya itu adalah budaya uang pele yang merupakan budaya dari masyarakat suku Ternate. Uang pele dapat diartikan sebagai uang ganti rugi yang dibayarkan oleh laki-laki Ternate yang kepergok melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan Ternate. Budaya uang pele ini merupakan budaya yang terdapat di genap kepulauan Halmahera, tetapi antara pulau satu dengan yang lain berbeda bentuk. Bentuk uang pele dalam pulau Ternate itu adalah rupiah yang harus dibayarkan oleh laki-laki kepada keluarga korban perempuan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh keluarga korban perempuan. Hubungan antara uang pele dengan hukum adat adalah kita tahu bahwa hukum adat merupakan hukum yang coraknya mengatur dan penegakannya dengan musyawarah. Uang pele merupakan musyawarah antara pelaku dan korban. Maka dapat diartikan juga bahwa uang pele merupakan contoh dari penegakan hukum adat itu sendiri, yaitu pelaku membayarkan uang ganti rugi kepada korban yang namanya tercemar oleh pelaku, maka terdapat keadilan bagi korban dan pelaku. Sekian dan terima kasih. Berbicara tentang adat, adat sendiri ialah serangkaian aturan, norma, tradisi, dan tata cara yang menjadi bagian dari suatu kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Adat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, adat perkawinan, dan masih banyak lagi. Adat merupakan aturan non-hukum yang mengatur interaksi sosial, kemudian nilai-nilai, dan juga norma-norma di dalam suatu komunitas. Adat sering diwariskan dari generasi ke generasi dan berperan penting dalam mempertahankan identitas kebudayaan dan nilai-nilai suatu kelompok ataupun masyarakat adat tertentu. Sementara itu, Kunchara Ningrat mendefinisikan adat sebagai tatanan perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat yang berupa sekumpulan norma-norma sosial dan yang dilakukan sebagai bagian dari kewajiban yang dianggap benar oleh seluruh anggota masyarakat adat. Contoh dari bentuk adat ialah mangain atau mangawin dalam adat suku Batak, dan dalam hal ini Batak Toba. Mangain atau mangawin sendiri adalah prosesi mengangkatkan orang non-Batak menjadi orang Batak atau memberikan marga ataupun boru untuk perempuan. Prosesi adat ini biasanya dilakukan sebelum pernikahan berlangsung, yang nantinya marga yang diberikan kepada si calon pengantin tersebut akan terus melekat hingga ia meninggal dunia. Dan marga yang diberikan kepada si calon pengantin tersebut merupakan marga dari paman, dari pihak ibu si calon mempelai yang merupakan orang Batak tersebut, sehingga nantinya marga yang disematkan kepada si calon pengantin non Batak ini adalah marga dari tulang atau paman dari pihak si ibu. Perkenalkan, nama saya Yudi Radi Purba dengan NIM 220200207. Saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dan bagaimana benang merahnya terhadap hukum adat. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan keyakinan manusia yang diwariskan secara turun-temurun bernilai arif atau bijaksana sebagai identitas suatu daerah. Hukum adat secara umum merupakan sebuah hukum kebiasaan yang hal ini berarti hukum tersebut di dalamnya memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dalam masyarakat suku Batak Toba dalam melaksanakan sistem kemasyarakatannya, yakni dengan falsafah Dalina Tolu. Dalina Tolu ini mempunyai pengertian dan bentuk sebagai hubungan dan sistem kekerabatan suku Batak Toba yang terdiri atas yang pertama sumber marhula-hula, yakni sikap hormat kepada keluarga pihak istri maupun ibu. Yang kedua elik marburu, sikap membujuk atau mengayomi kepada boru dari pihak kita atau yang menerima atau suami dari buruh tersebut. Yang ketiga itu mardogan tubuh, yakni sikap berhati-hati kepada teman semarga. Kemudian dalil Natulu ini memiliki arti tungku yang berkaki tiga. Tungku yang berkaki tiga ini sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki tersebut rusak, maka tungku tersebut tidak dapat digunakan kembali. Dalil Natulu ini menjadi kerangka hubungan penting.
yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok dalam adat Batak Toba. Dalil Natolu ditentukan dengan adanya 3 kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal yang menjadi dasar bersama, yakni hula-hula, buru, dan dengan tubuh. Sebagai contoh di sini, pada saat kita menjadi buru, itu kita yang menjadi parhobas atau marhobas. Kita lah di situ menjadi pelayan pada saat acara adat tersebut. Nah, begitu jika kita menjadi hula-hula, kita di situ duduk tenang karena kita adalah sebagai yang dihormati. Dan jika kita sebagai dengan tubuh, maka kita akan menemani orang yang semarga dengan kita ketika ada acara adat. Kemudian, inti dari ajaran Dalil Natolu adalah kaidah moral yang berisi ajaran saling menghormati atau marsi pasangapon dengan dukungan kaidah moral, saling menghargai dan menolong. Dalil Natolu ini menjadi media yang memuat asas hukum yang objektif atau tanpa pandang bulu. Karena siapapun kita, dari status sosial manapun kita akan pernah menjadi boru, kita akan pernah menjadi hula-hula, dan kita akan pernah menjadi dongan tubuh. Dalil Natolu merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang berkaitan dengan hukum adat karena mengandung nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu sistem dan memiliki sanksi yang berfungsi sebagai pengendali sosial. Sekian dari saya, terima kasih.